Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya berada di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, ujung selatannya Jawa Barat. Nah, di sini kita akan bertemu dengan sobat juara kita, yaitu seorang yang sangat memiliki keahlian tentang perikanan dan sekarang menjadi eksportir lobster. Nah, yuk kita ketemu sama beliau di tempat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Gagan. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita lama nggak ketemu nih. Hampir kira-kira 4 tahun lalu saya ketemu sama beliau. Ya. Dan sekarang baru ketemu lagi dan ternyata usaha lobsternya semakin berjaya nih Pak. Alhamdulillah. Nah, sobat juara sekalian, hari ini kita akan berinspirasi juara dengan Pak Haji Gagan. Beliau adalah warga asli Ujung Genteng ya Pak ya. Usianya kira-kira sekarang menginjak kepala 5. Ya. Jadi pengalamannya tentang dunia perikanan itu sangat luar biasa. Pak Haji, Ya. bisa dijelaskan Pak Haji, Ya. apa sih yang dilakukan Pak Haji selama hampir 30 tahun bergelut dengan perikanan ini Pak? Iya. Kita memang belajar dari nol ya. Belajar kita terjun ke laut, cara menangkap lobster bagaimana kan gitu. Terus kita berpikiran bahwa ini kita harus jual kemana. Kita cari pasar di Jakarta. Ya. Pelan-pelan kita berjalan, kita bina nelayan, kita bentuk kelompok. Berkelompok, nelayan itu kita modalin, kita kasih jaring, alat tangkap, perahunya kita biayain juga. Nah, hasilnya kita beli dengan harga yang pasaran, gitu. Jadi antara kita nelayan saling menguntungkan, gitu. Oh, gitu. Bertahan sampai sekarang. Jadi begini hasilnya. Ya. Dari kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Gagan ini, beliau hampir sekitar 35 tahun bersama lobster. Ya. Dari usia 20-an ya Pak ya. 20-an. Sampai sekarang mengalami jatuh bangun. Nanti Ya. mungkin Pak Haji bisa ceritakan kepada sobat juara sekalian. Ya. Nah Pak Haji, saya mau nanya Pak. Ya. Kenapa waktu itu kok memilih lobster Pak? Karena di laut kan banyak ikan Pak. Tanya. Ya. Lobster ini karena memang pertama saya belajar usahain dari lobster. Gitu. Jadi bisa seperti ini dari lobster. Jadi lobster ini walaupun bagaimana jatuhnya tetap saya nggak lepas. Anggaplah ini jimat saya. Oh jimat ya. Barang siji yang dirumat. Ya, ini jimat saya lobster. Tapi sekarang alhamdulillah nggak cuma lobster, ikan juga kita kerja. Ya, ikan layur, hasil tangkapan nelayan semua kita tampung juga. Tapi yang paling utama tetap lobster. Karena ini jimat saya di lobster. Ya, nah Pak Haji, Ya. nangkap lobster itu kalau di laut gimana Pak Haji? Caranya ya lumayan Rumit nggak? Rumit, tantangan juga Pak. Karena kalau nangkap lobster kan ada di laut. Ya. Laut tempatnya karang. Ya. Alat tangkap kadang-kadang kita hari ini pasang yang baru, biasa pasang diturunkan ke laut itu sekitar jam 5 sore. Oke. Kadang-kadang besok lautnya itu arusnya kencang, alat tangkapnya rusak. Oh. Kita buat lagi yang baru, kita beli lagi yang baru lagi. Jadi dan kenapa saya kerja di lobster? Karena ini kan harganya cukup mahal. Ya. Mahal. Jadi nelayan lebih suka mencari ini walaupun dapat sedikit, uangnya banyak. Nah, lobster sendiri itu di kedalaman laut berapa Pak Haji? Lobster itu di kedalaman laut sekitar antara 10 sampai 30 meter. Oh, berarti nggak terlalu dalam sampai Enggak terlalu dalam. sampai 50 meter, Ya. 70 meter nggak nyampe ya Pak Nggak Haji ya? nyampe. Dan lobster itu kan nggak jauh dari pinggir laut. Oh. Yang penting ada karang, Pak. Oke. Dia bersembunyi di karang-karang itu. Nah, Gitu. Pak Haji kan membina hampir sekitar 100-an nelayan ya Pak Haji ya? Ya. Itu apakah setiap
hari mereka selalu dapat tangkapan Pak Haji? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Karena lobster ini kan ada musim. Oke. Ya. Jadi kalau sehari-hari ada yang nangkap itu di jaring di karang. Kalau yang musim bisa nangkap di tengah. Oke. Kalau musim itu kan biasa di bulan tertentu lah ya. Ya. Kalau ini jenis apa Pak Haji? Bisa diangkat Pak Haji biar sobat juara tahu. Ya. Ini lobster apa sih ini ya? Warnanya hijau ya. Iya, kita tangkap dulu ini ada. Woi, tapi kayaknya galak dia. Kalau gini Pak. Ah. Sehat ini. Oke. Nah, kalau yang ini pasir. oh itu pasir. Ya Pak, ini jenis pasir ini. Ya. Ininya perutnya putih. Oke. Ini satu ekor ini isi berapa nih Pak Haji? 1 kilonya? 1 kilo ini isi 3. Oh isi 3. Ya. Ini 300 gram. Lah, lobster ini gigit atau enggak sih Pak Haji? Enggak. Oh enggak ya? Enggak Pak. Cuma dia kadang cetak Nah, gitu aja ya? Karena ini kan ada duri semua. Oh. Kalau dipegang begini, ini Bisa kena ceplak, tangan. kena tangan. Loh, bedanya yang hijau ini sama yang merah itu apa? Sama-sama jenis pasir atau gimana Pak Haji? Beda. Kalau yang merah ini kita ambil nih. Ya. Yang ini Wah lumayan susah juga nih sobat juara. Wah tapi gede banget ini. yang ini jenis namanya batik. Oh lobster batik. Ya, lobster jenis batik. Wih, gede banget ya. Ya. Ini batik. Ini sama 300 gram ini berat. 300 gram. Ya. Nah harga yang merah sama yang hijau tadi sama apa beda Pak Haji? Beda. Beda. Ini lebih mahal. Ha-ha. Yang tadi. Ha-ha. Ini agak murah. Oh lebih murah yang merah malahan ya. Iya. Ngomong-ngomong rasanya sama atau beda Pak Haji? Kalau rasa sama Pak. Sama ya. Sama. Kalau rasa sama. Mungkin nggak tahu ya yang buat beda harga di mana, saya juga kurang paham. Taunya ngejual aja Pak Haji ya. Jual aja. Nah sobat juara sekalian, yang istimewa dari Pak Haji Gagan ini adalah menjual lobsternya dalam kondisi hidup ya Pak ya. Hidup. Jadi memang hidup dijual, baik Ya. itu dijual di dalam negeri maupun jadi komoditas ekspor ya Pak ya. Ya. Kenapa kok pelanggan itu suka hidup Pak? Mungkin permintaan pasar Pak ya, harus hidup mungkin ya. Kalau mati mungkin rasanya beda gitu kali Mungkin ya. ada perbedaan rasa. Kalau mati kan udah kena es. Mm-mm. Ini kan masih hidup, langsung dimasak gitu. Mungkin rasanya lebih manis. Tujuan ekspornya lobster dari kita Indonesia ini kemana, negara mana aja sih Pak? Kalau dengar cerita orang eksportirnya itu ke Cina sama Taiwan ya. Oh Cina sama Taiwan ya paling banyak ya. Ya. Nah kira-kira dalam 1 bulan ini Pak Haji bisa kirim sampai berapa ton lobster hidup nih Pak? 1 bulan ini kurang lebih kita mungkin sekitar 4 atau 3 ton lah. 4-3 ton ya. Wah luar biasa sekali ya. Ya. Padahal tadi 1 kilonya isinya 3 ya Pak Haji ya. 3. Yang paling laris yang sekilo isi 3. Yang paling laris itu sekilo isi 6. Oh sekilo isi 6 yang Ya. paling laris malahan Tapi ya. sama aja. Sama aja. Semuanya tetap diterima ya. Terima. Nah kira-kira 3 bulan yang lalu kan lagi rame itu bakso lobster Pak. Ya. Gimana Pak? Banyak yang datang ke sini untuk beli nggak Pak? Waktu rame-ramenya bakso lobster kemarin itu Pak. Banyak yang datang, cuman 3 bulan ke belakang itu kan belum musim Pak. Oh, Jadi oke. belum ada banyak gitu ya. Belum ada banyak. Oh, jadi lobster itu musim-musiman Pak? Tidak setiap bulan selalu ada? Oh iya, musim-musiman, tidak setiap bulan ada, tidak setiap tahun juga ada gitu. Oh gitu. Ya, ada waktu tertentu. Lah terus ketika lobsternya lagi nggak ada Pak Haji ngapain aja nih? Jalan-jalan dong. Ya, paling saya ke kebun Pak. Oh gitu. Ya, kebun, kalau tidak ya kerja di ikan dulu gitu. Sambil nunggu ini keluar musim. Jadi teman-teman sobat juara sekalian, ternyata lobster itu tidak setiap hari ada, tidak setiap bulan ada, bahkan tidak setiap tahun juga ada ya Pak Haji ya? Betul. Ada juga katanya Maksudnya ada gini. panen raya gitu Pak Haji ya? Maksudnya gitu. Ya, tidak setiap tahun, setiap bulan juga panen raya. Ada waktu tertentu.
Memang ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Nah, panen rayanya ada waktu tertentu. Ya. Dan itu yang tahu hanya Gusti Allah sama Gusti siapa Allah. deh. Karena petani juga dia berangkat. Kalau pas lagi banyak, ya berarti itu lagi panen raya gitu Pak Haji ya. Raya. Kadang ini saat yang ditunggu nelayan. Betul. Panen Nah, raya ini. suka dukanya di bisnis lobster ini apa sih Pak Haji? Suka dukanya di lobster, kadang kita lobster pas banyak harga turun. Oke. Ya. Udah gitu juga kendalanya ini apa ya? Yang lemah suka mati, air kotor itu nggak terkontrol, kadang-kadang juga mati juga di banyak. Supaya mati ya. Ya. Kalau mati lampu ya, ini nggak ada sirkulasi air. Bisa mati juga. Bisa mati. Karena ini apa setengah jam aja Nggak ada. Ya sirkulasi airnya nggak berjalan, juga mati. Nah Pak Haji kan modalin banyak petani, ngasih jaring, ngasih ini. Ya. Ya, terus kalau apa jaminan mereka pasti ngejual ke Pak Haji, Pak? Jaminan ngejual ke kita, jujur aja kali ya. Kalau yang jujur ya jual ke kita, kalau yang nggak jujur jangan. Jadi benar-benar membangun bisnisnya dengan trust ya Pak Adi ya? Iya. Dengan rasa percaya bahwa saling percaya sama nelayan. Benar. Sobat Juara sekalian, di dalam membangun sebuah bisnis, rasa saling percaya itu sangat penting dan itu dipraktekkan oleh Pak Haji Gagan bersama dengan ratusan nelayan di ujung genteng ini. Dan alhamdulillah hampir 30 tahun masih terus berjalan seperti sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah masih bertahan. Kan Bapak kan jualnya ke Jakarta Pak. Ya. Pernah ditipu nggak Pak? Alhamdulillah nggak pernah ditipu. Nggak pernah? Alhamdulillah nggak berarti pernah. Pak Haji ini orang baik, nggak pernah ditipu. Nggak pernah ketipu saya. Ya. Barang udah dikirim ternyata nggak dibayar sama pembelinya gitu. Ya. Nggak pernah ya Pak ya? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Lancar, alhamdulillah. Nah Pak, selama 30 tahun berkecimpung di dunia lobster nih Pak. Ya. Habis nggak sih Pak diambilin tuh Pak di pantai di ujung genteng itu lobsternya? Saya rasa nggak habis Pak ya. Kenapa saya ngomong nggak bakal habis? Satu lobster itu kan telurnya jutaan. Oh gitu? Iya. Kalau dia bertelur satu ekor itu jutaan. Dia tadi itu kan ada musimnya. Ya. Nggak setiap hari panen banyak atau setiap bulan setiap tahun juga nggak ada waktunya. Nah itu jawabannya kenapa nggak bisa habis karena dia lobster keluar itu sebentar saja 3 bulan panen aja udah. Nah kalau ngomongin jenis lobster sendiri yang ada di ujung genteng ada berapa Pak? Tadi kan ada batik, ada pasir, ada bambu, ada mutiara, ada batu ya. Ada batu. Ya. 5 ini yang sama ada di sini. Mutiara. Mutiara. Kita di sini nggak ada jenis mutiara. Mutiara nggak ada ya? Gak ada. Yang paling mahal berarti yang mutiara itu Pak? Mutiara yang paling mahal. Cuma itu sekilo bisa sampai berapa Pak harga sekarang? Harga sekarang 1 juta lebih. 1 juta lebih? Ya, Masya Allah. Per 1 kilo. Tapi yang ukurannya di atas 1 kilo Pak. Oh ukurannya harus di atas 1 kilo? Per ekornya. Ya. Masya Allah. Jadi Sobat Juara sekalian ada 5 jenis lobster dan yang paling mahal adalah lobster mutiara. 1 kilonya harganya 1 juta lebih. Ya. Tapi syaratnya 1 ekornya harus di atas 1 kilo. Ya, betul. Itu usia berapa tahun Pak biasanya kalau di atas 1 kilo itu Pak? Itu usia setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Ya. Dari baby sampai itu setahun apa 2 tahun lah. Saya belum pernah makan lobster mutiara. Nanti kalau Pak Haji dapat boleh telepon-telepon ya? Boleh, siap. Panglima, ini ada lobster mutiara merapat ke ujung genteng. Ya. Kita merapat ke ujung genteng. Ya. Pak Haji, Ya. tentunya perjalanan Pak Haji membangun bisnis perikanan ini tidak mudah. Ya. Tolong dong Pak Haji kasih tahu ke Sobat Juara, Ya. kira-kira apa sih yang menjadi karakter Pak Haji sehingga bisa menjadi pebisnis sukses lobster ini? Ya. Mungkin yang pertama kita bekerja dengan ikhlas. Yang kedua, sodako jangan lupa. Wah, sedekah ya Pak? Iya harus kita punya rezeki sodako. Zakatnya juga jangan lupa itu. Wah, Kita tiap tahun harus zakat. Bagian itu kan ada hak orang-orang lain yang harus dikeluarkan. Dan yang ketiga saling percaya, gitu ya. Itu aja insya Allah kita nggak selama ini saya nggak pernah ditipu orang.
Nggak pernah nipu juga ya Pak? Pernah nipu juga, alhamdulillah. Ya, intinya itu aja mungkin ya. Ya. Ya, yang itu kita juga harus percaya ke nelayan. Nelayan sakit, misalnya kita obatin, kita bawa ke rumah sakit. Peduli lah terhadap partner bisnis kita. Betul, ya Pak ya. Gitu ya. Ya. Itu yang selama ini saya kerjakan Pak. Alhamdulillah. Sobat Juara sekalian, pesan yang sangat luar biasa. Ingat, yang pertama adalah ikhlas. Mengerjakan sesuatunya dengan sepenuh hati dan menjiwai ikhlas. Yang kedua adalah sedekah. Jadi setelah dapat bisnis dan dapat uangnya, jangan lupa sedekah. Ya Pak ya. Iya, betul. Yang ketiga, peduli dengan partner bisnis dan saling percaya. Jangan kita berpikiran negatif kalau nelayannya lagi nggak setoran lobster, kita berpikir negatif, nggak mau kerja, jual keluar gitu. Nah itu kira-kira yang menjadi inspirasi juara kita hari ini. Semoga bisnis Pak Haji juga berjalan dengan lancar dan sobat juara yang mau datang ke Ujung Genteng juga bisa datang ke rumah Pak Haji ya Pak. Beli lobsternya juga boleh ya Pak ya. Nah, yuk nanti jangan lupa datangin Ujung Genteng ketemu dengan Pak Haji Gagan. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Salam juara. Juara luar biasa.